Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sanya Juvin Ceretan dengan NIM 19060500049. Di sini saya mengambil judul artikel yaitu strategi-strategi dalam pengolahan lahan kering. Yang pertama yaitu pendahuluan atau latar belakang. Lahan kering di Nusa Tenggara Timur mempunyai potensi yang lebih besar dibandingkan lahan sawah karena peluang pengembangan lahan kering sangat terbuka untuk mengembangkan berbagai komoditas unggulan lahan kering. Gambaran ini memberikan arti bahwa lahan kering di NTT merupakan sumber mata pencarian penting bagi sebagian besar penduduk di wilayah ini. Manipulasi terhadap kondisi biofisik lahan untuk meningkatkan ketangguhan agroekosistem seperti perbaikan kualitas tanah, peningkatan sistem pertanaman dan teknologi rain harvesting yang dipadukan dengan paket teknologi budidaya, serta perbaikan infrastruktur ekonomi menjadi strategi esensial dalam pengolahan pertanian lahan kering. Teknologi budidaya lahan kering yang dikembangkan harus bersifat adaptif untuk suatu wilayah. Adaptif dalam arti bahwa paket teknologi tersebut berwawasan lingkungan dan cocok sistem suatu wilayah, serta secara teknis dan sosial dapat diterapkan oleh masyarakat setempat dan berimplikasi ekonomi. Yang berikut yaitu profil dan permasalahan lahan kering di NTT. Yang pertama, profil lahan kering di Nusa Tenggara Timur. Biro Pusat Statistik NTT melaporkan bahwa saat ini NTT memiliki lahan seluas 3.691.421 hektar yang terdiri dari lahan kering 3.491.130 hektar dan lahan sawah seluas 200.291 hektar yang tersebar pada berbagai pulau. Geofisik lahan kering di Nusa Tenggara Timur memiliki karakteristik khas yakni fisiografi lahan yang sangat beragam dari bergelombang hingga berbukit dan berlereng dengan jenis tanah yang didominasi oleh 3 ordo yakni entisols, inceptisols, dan vertisols. Lahan kering juga memiliki keunggulan komparatif yang dapat dikembangkan berbagai komoditas pertanian unggulan baik tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan, bahkan perikanan. Yang kedua yaitu permasalahan agroekosistem dan sosial ekonomi masyarakat. Walaupun potensi pemanfaatan lahan kering untuk pengembangan pertanian sangat besar, perlu dicermati pula bahwa agroekosistem lahan kering memiliki yaitu yang pertama keterbatasan biofisik lahan kering, yang kedua produktivitas lahan dan produksi tanaman, yang ketiga kekeringan, yang keempat infrastruktur ekonomi di daerah lain, yang kelima yaitu teknologi produksi. Lebih dari sekedar persoalan alami biofisik lahan, masyarakat pedesaan di lahan kering NTT umumnya merupakan masyarakat miskin baik secara ekonomi maupun tingkat pendidikan. Yang berikut yaitu strategi pengelolaan pertanian lahan kering. Untuk mencapai keberhasilan usaha pertanian di lahan kering, perencanaan dan pengembangannya haruslah mengarah kepada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menggarapnya dan sekaligus harus menjaga kelestarian sumber daya alam yang dikelola. Upaya tersebut adalah sesuai dengan tujuan pengelolaan pertanian lahan kering, yaitu yang pertama meningkatkan produktivitas lahan, yang kedua mengurangi risiko kegagalan, yang ketiga yaitu melindungi potensi sumber daya alam dan mencegah degradasi tanah dan air, yang keempat meningkatkan pendapatan, yang kelima memenuhi kebutuhan sosial. Oleh karena itu perlu ditemukan strategi yang tepat untuk tercapainya tujuan tersebut. Ameliorasi tanah, yang kedua peningkatan produktivitas lahan dan produksi tanaman secara berkelanjutan, yang ketiga teknologi rain harvesting, yang keempat perbaikan infrastruktur ekonomi. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Masukkan teknologi budidaya lahan kering melalui tindakan ameliorasi guna perbaikan kualitas tanah dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang bersifat in situ serta prioritas diverifikasi komoditas unggulan lahan kering harus sesuai dengan kondisi agroekosistem wilayah, yaitu dapat diterima oleh masyarakat setempat dan memberikan nilai tambah bagi pendapatan usaha tani.
Untuk itu diharapkan peran pemerintah untuk memberikan perhatian dan keberpihakan yang lebih serius dan lebih besar terhadap pengembangan pertanian di lahan kering dibandingkan yang dilakukan selama ini. Pola pengembangan lahan kering secara terstruktur seyoknya menjadi agenda renstra pemerintah daerah. Koordinasi harmonis antar sektor masyarakat petani dalam pembinaan SDM dan kelembagaan harus dikembangkan dengan tetap mengacu pada aspek pemberdayaan masyarakat. Sekian hasil presentasi dari saya, terima kasih.